Kita mulai nggih, bismillahirrahmanirrahim. Sedonipun pun beres, Bu. Ampun. Sinten sing oli niku. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa nabiyina Muhammadinil mujtaba wal muqtaba wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'al huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu semua kayaknya ya. Enggak ada yang adik-adik ya. Enggak ada yang adik. Adanya malah mbah-mbah kayaknya nih. Ibu-ibu semua atau biar lebih muda Mbakayu, tapi Mbakayu terlalu tinggi. Mbak Nasihatul Aisyah. Alhamdulillah, nomor setunggal yang paling utama kita bersama-sama bisa terus bersyukur pada Allah. Dengan kita senantiasa bersama-sama berusaha, apa istilahnya, tetap teguh di dalam kita menapaki setiap perintah yang Allah berikan, dan juga tentu kita juga terus berusaha untuk menghindari larangan dari Allah. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjung sajikan kepada uswatun hasanah kita, kepada baginda Nabi Muhammad. Ibu-ibu dari ibu-ibu dan mbak-mbak ya, nanti yang muda, tapi ini muda semua ding ya, karena Nasihatul Aisyah kan muda semua nggih. Sepakat ya Bu? Sepakat. Di pengajian sore hari ini insya Allah kita coba untuk belajar bersama sesuatu yang mungkin sangat dekat dengan ibu-ibu semua ya. Sebelum ke situ kita ulangi kembali bahwa semangat dari berkumpulnya para hadirat yang ada di sore hari ini adalah dalam rangka menyambut seruan dari Allah. Ketika Allah misalkan mengatakan di dalam banyak ayat gitu, banyak ayat, salah satunya adalah ketika Allah mengatakan misalkan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Ketika Allah mengatakan hendaklah ada sekelompok dari umat Islam ini yang menyerukan kebaikan, atau yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, atau yang melakukan dakwah. Karena kan pada hakikatnya Nasihatul Aisyah adalah gerakan dakwah. Tentu kalau kita bicara dakwah, Bapak Ibu sekalian, yang paling penting adalah kita bisa merangkul. Kita saged merangkul semua kalangan. Ya, karena Nasihatul Aisyah tentu segmennya adalah perempuan. Entah itu ibu-ibu atau mungkin mbak-mbak atau mungkin adik-adik dan seterusnya. Tapi yang paling prinsip adalah merangkul. Karena dakwah itu adalah cinta, gitu. Dia merangkul bukan memukul. Dia menggandeng dan sebagainya. Jadi memang berkumpulnya mbak-mbak, ibu-ibu sekalian di sini adalah dalam rangka menerapkan bagian dari ajaran agama Islam. Nah, tentu tantangan tantangan di lapangan begitu berat gitu. Mulai dari tantangan internal dari diri kita, yakni kadang tantangannya Bu? Biasanya males gitu. Jujur banget gitu. Sami kayaknya. Atau mungkin tantangan dari luar. Ya. Kadang biasanya dari luar itu kan godaan untuk kita atau untuk ibu-ibu sekalian untuk terus istiqomah itu kan berat gitu. Yaitu nggak cuma di perempuan tapi juga di laki-laki juga sami. Tapi nggak masalah. Yang penting masih ada rutinan, itu udah luar biasa.
Nah, kita akan bicara tentang wanita dan mendidik anak. Wanita dan mendidik anak. Ibu sekalian, kira-kira pernah mendengar cerita tentang sejarah perempuan sebelum Islam datang enggak? Pernah dengar ceritanya belum? Jadi salah satu visi atau misi Islam dalam hal ini adalah ajaran yang Rasulullah bawa, yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Salah satu misi Islam itu adalah untuk mengangkat derajat, harkat, martabat manusia secara umum. Ya, ulangi. Misi dari Islam, diutusnya Nabi Muhammad SAW khususnya, itu adalah untuk meningkatkan harkat, derajat, martabat manusia tanpa mengenal atau dengan tidak membeda-bedakan warna kulit, suku, ras, bahasa, dan lain sebagainya. Semuanya sama diikat oleh satu, yaitu keimanan atau akidah. Jadi akidah ini yang menghilangkan semua perbedaan. Warna kulit, bahasa, suku, ras, termasuk juga strata sosial dan lain sebagainya, semuanya dihilangkan, diikat oleh keimanan, tauhid, akidah Islam, atau yang sering kita dengar dengan ketakwaan. Patokannya itu. Dan secara khusus Islam datang itu untuk mengangkat derajat martabat wanita atau perempuan. Ibu sekalian, jadi dulu baik di sejarah peradaban Arab ataupun peradaban di luar Arab, peradaban barat misalkan, atau peradaban apapun, wanita atau perempuan dulu ya tidak jauh dari, kalau dalam bahasa kampung itu ya tidak jauh dari kasur, sumur, dapur. Terus lebih parah lagi kalau zaman dulu, Bu, itu kan perbudakan itu ya mayoritas perempuan. Tidak hanya sekedar menjadi budak, tapi menjadi barang dagangan dan juga barang pajangan. Itu zaman dulu. Terus jadi di zaman jahiliyah ini kita sering dengar perempuan itu kan ketika lahir itu justru menjadi aib keluarga Laras karena menjadi aib keluarga pada zaman jahiliyah maka ketika ada bayi perempuan lahir biasanya dikubur hidup-hidup. Ya, salah satu yang pernah melakukannya adalah sahabat besar, sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, pernah mengubur anaknya hidup-hidup karena perempuan. Karena memang melahirkan anak perempuan itu aib. Ini kalau lahir di zaman jahiliyah aib semua buat ini. Kalau di zaman jahiliyah, Bu. Jangan emosi, sabar. Makanya Islam datang untuk mengangkat derajat dan juga martabat harkat wanita. Dulu di zaman jahiliyah itu jenis-jenis pernikahan banyak, Bu. Jenis-jenis pernikahan itu banyak. Ada satu pernikahan yang menganggap bahwa seorang istri atau seorang ibu itu adalah termasuk harta warisan. Jadi ada satu pernikahan namanya pernikahan al-maktu, pernikahan zaman jahiliyah dulu. Jadi anak laki-laki pertama, laki-laki tertua itu nanti akan mendapatkan warisan istri dari ayahnya. Walaupun ini tidak merata dilakukan oleh semua suku di zaman jahiliyah, tetapi ada sebagian suku yang melakukan itu. Kenapa? Karena perempuan dianggap sebagai harta. Atau mungkin ada pernikahan ba'ulah. Ini pernikahan yang mungkin paling tidak disenangi oleh perempuan. Kenapa? Karena pada zaman jahiliyah dulu, semakin tinggi strata sosial seorang lelaki, maka dia akan semakin banyak pula istrinya, sampai ratusan dan lain sebagainya. Itu udah biasa. Makanya Islam datang untuk membatasi.
4 aja kadang masih ribut kan ya. Ini kalau di zaman jahiliyah itu suaminya cuma 1 ini. 4 aja kadang ribut ya. Dan juga banyak jenis pernikahan yang kemudian dihilangkan, kemudian diganti oleh ajaran Islam yang kita kenal dan kita praktekkan sekarang. Nah, itu satu hal yang sangat penting tentang bagaimana Islam itu sebenarnya sangat memuliakan wanita. Makanya wanita itu memang butuh untuk dimuliakan dan dimengerti ya. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, kalau saya pulang Gumiwang itu kan tahun 2022 nih. Relatif secara umum, baik dari sisi pendidikan, baik dari sisi keagamaan, baik dari sisi sosial, relatif kondusif lah. Baik dari sisi budaya dan seterusnya itu kalau di desa Gumiwang kita yang tercinta ini relatif kondusif lah. Jadi maksudnya trennya itu positif lah. Dulu mungkin di zaman saya kecil itu dari 100 orang tua ya yang menginginkan anaknya untuk setelah lulus masuk ke pondok mungkin ya sedikit, mungkin 5 atau berapa dari 100 begitu ya. Kalau sekarang kan trennya meningkat ya. Rata-rata lulus SD, lulus SMP ya pengen dimasukkan ke pondok lah ya. Paling tidak dari 100 orang tua itu meningkat jumlahnya makin hari. Ini kan satu hal yang positif lah ya. Walaupun di mana saja boleh Bu ya, nggak masalah. Kemudian dari sisi pendidikan juga termasuk masih bagus, relatif bagus lah. Dari tahun 2000 berapa ya? Dari tahun 2016 itu kita ada satu komunitas yayasan itu namanya Laskar Pengajar Indonesia. Karena di lingkungan itu sudah terlokalisir kegiatan, mohon maaf nih, prostitusi. Jadi namanya sih memang eks lokalisasi. Eks itu artinya apa Bu? Mantan nih. Mantan lokalisasi. Namanya gitu, eks lokalisasi. Tapi aktivitasnya sami mawon. Cuman karena banyak faktor yang membuat wanita di situ itu begitu. Salah satu tokoh setempat itu datang ke kita untuk minta agar anak-anak mereka itu diajar. Makanya sudah hampir berapa? Berarti 8 tahun nih. Itu setiap hari Sabtu atau Minggu itu pasti datang ke situ untuk ngajar anak-anak mereka. Tapi anak-anak mereka jauh sekali Bu dari yang ada di sini ya. Karena di sana istilahnya toksik ya. Toksik itu ungkapan jelek dari anak-anak kecil ini yang nggak sekolah ini. Itu semua hewan kaki 4 itu udah sering diabsen lah ya. Pokoknya liar lah. Tapi dari hal ini ya adalah 1-2 yang bisa kuliah dan sebagainya, alhamdulillah. Nah, itu yang kita syukuri di Gumiwang Bu. Jadi di Gumiwang itu masih kondusif. Karena gini Bu, di luaran sana itu paling nggak harus kita perhatikan betul. Itu berapa ya? Kalau kaitannya dengan wanita atau perempuan itu mungkin 3 hal virus yang perlu dihindari dan semoga tidak pernah masuk ke desa kita lah. 1, virus LGBT. LGBT itu apa Bu? Ya perkawinan sesama jenis lah, lesbian dan sebagainya. Ini kan ada komunitasnya ramai nih Bu, komunitas pelangi nih dan sebagainya. Yang kedua adalah feminisme. Sanes dengan emansipasi beda ya Bu. Feminisme atau kesetaraan gender. Coba tak jelaskan dulu. Jadi Bu, karena dulu terutama di niki Bu, di daerah, karena dulu di sejarahnya itu terutama di Eropa
wanita-wanita itu kan cuma jadi budak, kemudian jadi barang dagangan, barang pajangan, dan selalu tertindas. Dulu wanita selalu tertindas oleh kaum pria. Hanya menjadi istilahnya pelampiasan para lelaki lah dan sebagainya, yang mohon maaf. Artinya tertindas. Makanya kemudian di era-era modern itu para wanita yang sudah punya pendidikan itu melakukan gerakan perlawanan dalam tanda kutip untuk melawan patriarki. Maksudnya apa? Patriarki itu maksudnya apa? Superioritas kaum lelaki. Ingin punya hak yang sama, terutama di bidang-bidang yang sifatnya publik. Lalu bagaimana Islam memandangnya? Yang penting adalah tahu batasannya. Jadi apa? Kemajuan perempuan, kemajuan perempuan, kesamaan perempuan, dan semua hal yang positif bagi perempuan itu tidak ada masalah sepanjang tidak melanggar norma agama dan juga tidak melanggar kodrat penciptaan dia sebagai perempuan. Jadi isu bahwa laki-laki dan perempuan itu sama tidak benar 100%, juga tidak salah. Nah, Islam itu mengatur secara detail, Bu. Jadi tidak dipukul rata. Tidak dipukul rata kalau perempuan laki-laki itu harus sama. Karena apa? Karena kodratnya pada hakikatnya tetap ada perbedaan, tetap ada persamaan. Bahkan banyak ajaran Islam itu yang tidak memandang dia laki-laki atau perempuan, enggak. Pokoknya kalau ketika diperintahkan untuk semua manusia, entah laki-laki atau perempuan, ya kerjakan. Puasa, sholat, haji kan enggak melihat dia perempuan atau laki-laki. Ada perintah atau ajaran yang memang diperuntukkan untuk seluruhnya. Tapi juga ada yang memang kekhasan karena dia seorang perempuan. Ada yang memang kekhasan karena dia seorang laki-laki. Dan itu alami, naluri. Dari awal penciptaannya sudah begitu gitu. Nah, itu yang kemudian berbeda ketika gerakan atau virus feminisme itu ada. Kalau dia kan pengennya dipukul rata, nggak ada. Terus yang ketiga itu gerakan sekuler. Ini juga sebenarnya lahir bukan dari Islam, dari Barat. Sekuler itu kalau dalam kitab atau dalam bahasa Arab itu artinya gini, Bu. Fasluddin anil hayah. Memisahkan agama, memisahkan ajaran agama dari kehidupan. Jadi memahami bahwa agama itu hanya urusan pribadi. Memahami agama itu hanya urusan saya dengan pencipta, atau yang kita kenal dengan hablu minallah. Memahami bahwa agama itu hanya berada di tempat ibadah. Ketika di tempat ibadah itu urusan agama, tapi ketika di luar tempat ibadah, agama sudah nggak masuk. Nah, itu sekuler. Padahal apa? Ajaran agama Islam itu tidak hanya hablu minal, tapi juga ada hablu minan nas. Justru di luar masjid, di luar tempat ibadah itu banyak sekali ajaran agama yang perlu untuk kita perhatikan. Laras gitu. Nah, mboten sepakat berarti sekuler. Lalu sepakat, sami sepakat. Contohnya misalkan, ya ngapunten nggih. Misalkan, loh, ini kan tubuh saya gitu kan. Saya mau nutup pakai hijab atau enggak kan urusan saya gitu kan. Toh hati saya belum terbuka kok. Masih misalkan. Nanti dululah saya mau hijabi hati saya dulu sebelum saya hijabi tubuh saya. Nah, itu mungkin ya ini perlu untuk dijadikan bahan ibu-ibu sekalian, bahwa hijab ini difungsikan bukan untuk menutup hati ya, Bu, tapi untuk menutup aurat. Dan itu bagian dari memuliakan wanita.
Dan ini bagian dari kewajiban seorang perempuan sebenarnya. Makanya ya pelan-pelan merangkul, terutama kalau di tempat umum lah ya Bu. Bagaimanapun hijab itu adalah wajib. Nanti Bapak Ibu nanti Ibu sekalian bisa buka Al-Qur'an tuh, nggak perlu ini mungkin pembahasannya beda sendiri, tapi kalau pengen buka di surat Al-Ahzab 59 dan sebagainya itu nanti ada penjelasannya. Nah, ini yang kita hindari, Bu. Kenapa? Karena wanita itu paling tidak ada 5 peran yang besar yang kemudian tidak dimiliki oleh laki-laki, hanya dimiliki oleh perempuan. Karena memang dari awal itu laki-laki dan perempuan itu ada persamaan, ada perbedaan, ada yang secara bareng-bareng itu mengamalkan ajaran agama. Maka kemudian kita pilih secara khusus bagi yang perempuan. Yang pertama adalah bagi seorang perempuan itu peran yang paling besar apa Bu? Kira-kira yang paling besar. Peran wanita sebagai seorang sebelum ibu, istri. Kan punya suami dulu sebelum punya anak, Bu. Masalah. Atau lahir sudah jadi ibu. Ini kan hanya dimiliki perempuan ya. Nanti kan berarti ada sendiri peran laki-laki sebagai suami. Nah, memang beda Bu, secara penciptaan, baik secara fisik ataupun mungkin secara psikis, ya laki-laki perempuan bagaimanapun berbeda. Yaitu udah jadi kodrat atau udah jadi kehendak penciptaan Allah gitu. Coba, Ibu pernah bertanya nggak, kenapa dari zaman dulu itu nggak ada rasul perempuan, Bu? Apa perempuan itu nggak dipercaya? Kok nggak pernah protes, Bu? Ayo. Nggak ada ceritanya rasul itu perempuan. Kira-kira kenapa, Bu? Ya karena memang dari awal kodrat perempuan dan laki-laki itu ada karakter yang berbeda. Coba bayangkan Bu, kalau seandainya dulu Nabi Muhammad Rasul yang membawa ajaran Islam itu perempuan. Misalkan ada firman dari malaikat Jibril turun kepada Rasul tersebut, tapi Rasul tersebut lagi haid. Coba. Kan repot, Bu. Malaikat Jibril sudah datang sampai sini, tahu Rasulnya haid, kan balik lagi ke langit, Bu. Capek, Bu. Atau misalkan ketika lagi diserang musuh, ya, lagi ada ancaman musuh, lagi mau jihad, ternyata Rasulnya hamil, ya, kan repot. Masa ada pengumuman, mohon maaf ini jihadnya kita tunda dulu, nunggu saya melahirkan, ngapunten nih. Makanya kemudian bukan berarti perempuan itu tidak punya peran, enggak, tapi ada peran lain yang juga luar biasa pada perempuan. Karena makanya kemudian di Al-Qur'an itu begitu banyak cerita-cerita tentang perempuan-perempuan hebat, Bu. Dari mulai dulu Siti Hawa, ya. Kurang hebat apa coba Siti Hawa? Sampai bisa memindahkan dari surga ke bumi, ya. Sudah enak-enak di surga gara-gara Siti Hawa, perempuan ini kan. Ya enggak lah ya, gara-gara iblis ya. Tapi ada perantara perempuan di situ. Atau kedua anaknya Nabi Adam, ada namanya Iklimah. Ini diceritakan di Al-Qur'an juga ya. Iklimah dan juga Labuda yang akhirnya membuat Qabil dan juga Habil saling membunuh atau berkelahi. Kan karena perempuan juga, Bu. Jadi memang perempuan itu menjadi sebab masalah pertama di dunia. Canda Bu, canda. Oh jangan ya. Canda itu oknum saja gitu. Atau mungkin cerita tentang ibu Nabi Musa yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk kemudian apa sih istilahnya itu? Apa istilahnya itu? Masa nyemplung ya? Menenggelamkan.
bukan melarutkan, mengalirkan. Ayo semuanya delah Nabi Musa lah, kon ngelikna ya. Bahasa Indonesianya apa? Masa mengalirkan ya? Ya itulah pokoknya lah ya. Itu benar. Atau misalkan ketika Al-Quran cerita tentang kesabaran dari Siti Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam, begitu luar biasa sabarnya. Karena sosok perempuan yang tidak terkenal, perempuan yang intinya terkenal sebagai perempuan yang baik-baik saja gitu ya. Tapi dia udah punya anak. Atau mungkin ketika cerita di dalam Al-Quran 2 anak Nabi Yusuf yang salah satunya nanti menjadi istri dari Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu menantu Nabi Yusuf ya. Dan juga cerita tentang seorang perempuan yang kita kenal dengan Ratu Balqis, yang dengan kecerdasannya, kekuasaannya mampu memimpin sebuah pemerintahan atau kerajaan. Bahkan di dalam Al-Quran Bu, itu ada satu surat khusus yang dari namanya itu perempuan, An-Nisa. Gak ada surat Ar-Rajul ya. Gak ada surat yang ya adanya surat Nabi, ada Nabi Yusuf gitu ya. Tapi juga surat Maryam juga ada. Tapi surat yang khusus, bukan khusus, secara penamaan itu mewakili perempuan yaitu An-Nisa itu ada di Al-Quran. Kenapa? Karena memang peran perempuan, harkat martabat perempuan, kemuliaan perempuan itu begitu luar biasa di dalam Islam. Bahkan banyak sekali penelitian ya. Banyak sekali penelitian riset atau terjun ke lapangan hanya untuk membahas tentang bahasa perempuan. Yang ini sebenarnya khusus untuk laki-laki ini. Jadi kalau ibu kan udah paham nih tentang diri ibu masing-masing insya Allah. Tapi kalau laki-laki kan belum tahu. Karena memang bahasa perempuan itu kan perlu untuk dimengerti. Ya kan? Dan ini ilmiah. Kenapa? Karena memang hampir merata gitu. Kenapa kemudian perempuan itu cerewet? Kan gitu kan ya? Ada yang gak cerewet, ada yang gak terima. Kalau nggak terima bukan perempuan, jangan-jangan. Kenapa kemudian perempuan itu suka cerita tentang berbagai masalah gitu ya? Ini kan kadang kalau nggak dimengerti seorang laki-laki kan nggak sabar, ya kan? Ya termasuk yang di depan ini gitu maksudnya. Karena memang butuh dipelajari tentang bagaimana bahasa perempuan. Mengapa kemudian kadang wanita atau perempuan itu ketika bicara itu gayanya kelihatan melebih-lebihkan gitu ya? Langsung klarifikasi langsung ya. Tapi memang ini ada penelitiannya yang benar gitu kan. Kenapa itu kadang perempuan itu kalau cerita itu nampaknya itu tidak langsung ke pokok permasalahan gitu kan? Nganang ini gitu. Laki-laki itu ya Bu, laki-laki. Bu, laki-laki itu nggak bisa multitasking loh ya Bu. Jadi memang kalau ngomong sama suami itu harus benar-benar matanya itu dilihat Bu. Sayang gitu ya. Apalagi kalau jangan sampai kita ngobrol sama suami kita itu dia lagi main HP atau aktivitas lain, gak akan didengar Bu. Bukan kita gak perhatian, kita lagi fokus. Nanti selesai dulu nih, dia mungkin lagi ngapain main HP atau apa. Baru nanti kalau sudah selesai, pokoknya sampai bener-bener eye contact, tatap mata gitu. Itu pun kadang laki-laki masih hola-holo gitu kan. Gitu. Ngomong apa gitu. Apa Miki gue? Ayo luapkan. Atau kadang itu perempuan itu ingin tahu yang sesuatu atau tentang sesuatu sedetail-detailnya gitu ya. Tapi ini rata-rata memang menjadi bahasa perempuan yang memang karena memang ini kenapa ini ada bukunya juga banyak gitu. Ada bukunya, ada penelitiannya. Kita baca-baca juga memang ya itu yang terjadi.
Termasuk yang kadang jadi apa? Nyatanya memang salah satu ekspresi untuk meluapkan emosi perempuan kan nangis ya Bu. Ya. Cuman kan kadang nggak semua laki-laki ngerti Bu. Cengeng banget sih. Apa nangis? Oh nangis itu ya. Ya begitulah ya Bu. Iya benar. Nah itu semuanya memang menjadi bahasa wanita, bahasa perempuan yang ya sebenarnya ini memang harus dipahami oleh laki-laki gitu ya. Terus sikap perempuan harusnya gimana itu Teh? Oke, nanti tenang aja. Ini kan masih pengantar ini. Ini sampai jam berapa Bu? Jam 5 ya. Oke, biar ada batasnya gitu kan. Jadi bagaimana sikapnya nanti kita lihat. Yang jelas gini. Hal ini memang learning by doing sih ya kalau buat laki-laki sih ya. Learning by doing itu maksudnya yang nggak pernah mempelajari, nggak pernah baca, pokoknya langsung aja gitu praktek. Nanti baru kemudian menemukan oh ternyata begini begitu dan sebagainya. Ya sebenarnya yang penting ada komunikasi sama dialog. Kita fokus kepada perempuan. Kalau tadi kan bapak-bapak nih ya. Jadi pertama adalah peranan perempuan sebagai istri. Ya. Ini sangat strategis. Kita tahu misalkan dulu ada kisah tentang Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ya. Yang ketika Nabi Muhammad itu tidak dipercaya, yang ketika Nabi Muhammad itu ditindas, ada sosok perempuan istri beliau yang begitu luar biasa dalam mendukung dan membela setiap yang dikerjakan, yang dilakukan oleh suaminya. Terlebih ketika yang dilakukan adalah hal yang positif ataupun produktif. Gitu kan? Meskipun kadang peran perempuan sebagai istri itu nggak kelihatan kadang memang. Tapi jangan putus asa, Bu. Suami itu insya Allah ada yang menghargai kok lah ya. Tapi nggak tahu kalau suami ibu ya. Oknum lah ya. Oknum bener. Dan istri itu sebenarnya selain punya peran ya, dia punya pengaruh yang sangat luar biasa terhadap suami loh. Rata-rata kan suami tetap takut istri ya. Rata-rata ya. Rata-rata kan. Iya paham. Rata-rata gitu kan. Tapi pada intinya gini, secara umum ya perempuan sangat berperan dan punya pengaruh dan sangat mampu mewarnai suami atau keluarga secara umum. Makanya kemudian gini, tidak ada seorang laki-laki yang sukses atau yang maju tanpa ada perempuan di belakangnya. Meskipun kadang tidak kelihatan. Dulu tuh pernah ada kisah gini, Nabi Muhammad itu diprotes sama perempuan. Wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, kita dan laki-laki sama-sama bisa ngaji atau belajar. Kita sama-sama bisa haji. Kita sama-sama bisa puasa. Kita sama-sama bisa sholat. Kita sama-sama bisa melakukan ibadah zakat dan seterusnya. Tapi kenapa Rasulullah ketika laki-laki bisa terjun di medan jihad, kita perempuan nggak boleh? Padahal kita tahu betul kemuliaan yang luar biasa dari medan jihad. Tapi kenapa kita nggak boleh dapat kesempatan itu gitu? Maka jawaban Rasulullah apa, Bu? Jawaban Rasulullah itu kepada perempuan ini, sahabiah ini mengatakan begini, Bu. Jihadu kunna fi baiti kunna. Jadi jihadnya kalian, wahai perempuan itu adalah fi baiti kunna. Justru di rumah kalian. Di sebuah hadis yang sangat panjang itu dikatakan begini, Bu, bahwa perempuan itu ternyata adalah sosok pemimpin. Perempuan itu adalah sosok pemimpin. Dikatakan begini, wal mar'atu ra'iyatun, dan perempuan itu adalah pemimpin, penggembala.
Atas apa? Ala ahli baiti zaujiha. Pemimpin bagi keluarganya atau bagi rumah suaminya. Bukan pemimpin rumah orang ya, Bu. Apalagi sih. Jadi dia adalah pemimpin, perempuan itu adalah pemimpin, istri itu adalah pemimpin di rumahnya. Dia adalah ratu di rumahnya. Karena memang paling nggak kan ada berapa ya? Kayaknya 4 ya kalau nggak salah ya. 4 hal pokok yang memang pasti dilakukan perempuan. 1, nopo Bu? Mencuci. Kalau detailkan banyak banget nanti, mencuci piring, mencuci baju, mencabut rumput, yang nanti banyak banget ini. Pertama mendidik anak. Yang kedua mengurus anak. Bukan, Bu. Mengurus pekerjaan rumah. Tadi itu loh, mencuci sebagainya gitu ya. Walaupun gak cuma perempuan loh ya. Yang ketiga apa? Menjaga harta rumah atau harta suami. Yang keempat yang menjadi salah satu pintu untuk perempuan bisa masuk surga adalah apa? Menjaga kehormatan diri. Kan paling gak 4 ini nih. Ini dari 4 ini gak ada yang mengurus suami loh, Bu. Kalau saya diurus ya. Gak usah diurus. Nah dari 4 ini kan. Nah ini bentuk dari perempuan ini sebagai seorang pemimpin di rumah suaminya. Ya mendidik anak, ya kemudian mengurus pekerjaan rumah tangga, kemudian menjaga harta rumah suami, menjaga kehormatan diri. Ini kalau dilakukan benar-benar, Bu, itu kayaknya waktunya gak ada yang kosong. Kayaknya gak bisa main HP. Kayaknya nih, barangkali nih. Jadi kalau ada ibu-ibu rutin main HP, berarti ada yang gak mungkin punya banyak pembantu mungkin kan. Ya kalau untuk mengurus pekerjaan rumah tangga bisa lah dioper ke yang lain lah ya. Mungkin ada asisten rumah tangga atau apa gitu kan. Tapi yang 3 tadi janganlah. Itu harus benar-benar perempuan yang melakukan. Ya mungkin nanti kita akan singgung tentang bagaimana mendidik anak, karena di era digital ini akan berbeda. Ketika zaman saya kecil tentu akan berbeda dengan sekarang, Ibu. Sekarang kan mungkin keluhannya itu ya gadget lah ya. Salah satunya. Semoga nanti bisa sampai ke situ. Itu peran perempuan sebagai seorang istri. Ya. Yang kedua, yang juga hanya dimiliki oleh perempuan, yaitu perempuan atau peran wanita perempuan sebagai seorang ini baru sebagai seorang ibu ya. Ada sebuah hadis, Bu. Jadi yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i yang mungkin kita sudah kenal ya, bahwa karena keistimewaannya itu makanya kemudian dikatakan fa innal jannata tahta ijlaiha. Surga itu ada di telapak kaki ibu. Intinya gini, anak itu dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan tanpa adanya ridho dari orang tua dan sebaliknya. Dan sampai kapanpun itu ya ibu harus ditaati walaupun dia mungkin sudah berpisah atau sudah punya keluarga sendiri. Itu salah satu yang menjadi peran seorang ibu. Dia harus, karena begitu mulia ya. Tapi yang paling jelas adalah neraka, salah satunya nih, salah satu faktor ya. Neraka dan surganya seorang anak itu sangat tergantung dari warna ibu ketika di rumah, atau bagaimana kemudian ibu memastikan pendidikan anaknya. Mohon maaf Bu sekalian, pendidikan itu beda dengan sekolah. Pendidikan beda dengan sekolah. Kewajiban orang tua itu mendidik. Kalau dalam proses mendidik itu membutuhkan sekolah, makanya dimasukkan ke sekolah. Jadi sekolah itu bagian dari pendidikan. Karena yang fokus di sekolah itu lebih kepada pengajaran.
terbatas waktunya. Pengajaran itu hanya sekedar transfer knowledge. Yang penting apa? Silabusnya tersampaikan, kurikulumnya tersampaikan, materinya tersampaikan, laporan administrasinya tersampaikan dan sebagainya. LKS-nya tersampaikan. Tetapi pengawasan lebihnya bukan di sekolah. Makanya kemudian tetap kembali kepada rumah. Nah, kita tahu kalau bapak kan biasanya keluar lah ya Bu, ada kewajiban untuk nafkah dan sebagainya. Makanya yang lebih sering interaksi dengan anak kan ibu nggih. Itu nggih. Jadi ini dasarnya apa Bu? Dasarnya adalah hadis yang sering kita dengar lah ya, bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumah jisa atau aw yumah jisanihi. Jadi maksudnya seorang anak itu ya lahir dalam keadaan fitrah. Dia mau jadi apa itu sangat tergantung dari warna yang ada di rumah. Nah, yang mampu atau memberikan banyak warna di rumah itu sebenarnya seorang ibu. Rata-rata suami ya manut. Maksudnya kalau buat saya itu, kalau untuk masalah mendidik anak itu manut. Jadi yang suka baca buku parenting itu istri saya. Saya membaca yang lain. Jadi nanti kalau seandainya menghadapi anak itu, saya nanya sama istri, kalau anak itu begini, komunikasinya yang paling pas gimana gitu. Karena yang jelas seorang ayah dan seorang istri itu harus kompak. Harus satu suara di hadapan anak. Nggak boleh ada bertengkar di depan anak, idealnya kan. Ya namanya kehidupan lah ya Bu. Terus yang jelas harus ada satu persepsi, satu visi, satu misi terhadap bagaimana memparentingkan atau mendidik anak, atau menjadikan anak kita itu bagaimana, termasuk komunikasinya gitu. Karena banyak keluhan dari orang tua kalau kita pengen lihat peran sebagai seorang ibu. Keluhan yang pertama apa biasanya Bu? Ini yang terakhir aja nih, kayaknya waktunya udah mau nih. Keluhan yang pertama biasanya apa Bu? Selain gadget. Yang jelas di era sekarang ini kan perbedaannya kalau dengan zaman kita itu kan satu, sekarang ada gadget, ya kan Bu? Yang kedua, akses informasinya itu lebih mudah. Ya kan? Sekarang sudah ada search Google ya. Nyari apa-apa di Google, sudah ada YouTube lengkap komplit plit gitu kan. Kemudian sekarang kalau dulu ilmu tentang parenting itu sedikit Bu. Apa ya? Kalau dulu ilmu tentang parenting dikit, tapi perhatian terhadap anak tuh besar. Kalau sekarang Bu, ilmu parenting itu luar biasa banyak, pelatihan, webinar, seminar, training itu tersebar di mana-mana, tapi justru perhatiannya itu semakin berkurang. Itu tantangan sekarang. Tantangan sekarang begitu. Kemudian kadang sering ada keluhan dari kita sebagai orang tua, kayaknya anak kita itu kok malas belajar ya. Padahal ya Bu, aslinya nggih, diciptakannya anak atau kita ketika lahir di dunia itu sebenarnya dari awal itu sudah dilatih atau sudah diciptakan dengan karakter dia tuh orang yang cerdas, anak yang cerdas. Kenapa Bu? Karena kalau dia sudah bisa mulai, kita lihat deh, kalau dia sudah mulai bisa ngoceh, itu dia akan kritis, dia akan banyak nanya. Nah, orang-orang yang banyak nanya itu bukan orang yang bodoh, itu malah orang yang pinter itu. Orang yang kritis, orang yang banyak nanya. Kenapa dan kenapa? Kenapa kita harus sholat gitu misalkan. Kenapa sih kita harus sikat gigi? Nah itu banyak pertanyaan begitu, dan itu mungkin dialami oleh kita semua kan ya Bu. Itu memang dari awal kita diciptakan itu cerdas. Makanya sebenarnya potensi ini itu sudah ada dari penciptaan seorang anak. Makanya ini gak boleh kita gak boleh kita stop. Biarkan anak untuk terus bertanya. Makanya kuatkan kita untuk bersabar dan berdialog dengan anak.
Ini biasanya nggak sabar. Ini jujur ya Bu, kalau di tempat saya itu yang nggak sabar itu suami. Makanya saya selalu nanya. Ini kalau anak nanya ini tuh jawabannya gimana? Karena yang lebih paham itu justru malah istri yang memang belajar dan seterusnya. Kalau dia atau kalau ngajak dia sholat gimana? Kalau misalkan bangunin anak itu gimana, itu bisa dipelajari lah, ada ilmunya lah. Maksudnya mungkin beda-beda ya Bu, beda-beda. Karena memang ada tahapannya Bu. Jadi kalau di hadis itu kalau tahapan anak untuk sholat itu kan nggak langsung dipaksa. Ada tahapannya paling nggak 3 Bu. Sebelum umur 7 tahun, umur 7 tahun sampai 10, dan juga umur 10 ke atas. Sebelum umur 7 tahun itu yang penting selalu ada apa? Ajakan. Persoalan dia mau sholat apa enggak masalah. Kalau umurnya masih di bawah 7 tahun, yang penting diajak, diingatkan terus, diajak dikasih penjelasan terus gitu. Ketika dulu Luqman itu mengajarkan anaknya, la tusyrik billah, janganlah kamu itu syirik kepada Allah, inna syirka la dzulman, karena syirik itu adalah kezaliman yang besar. Jadi setiap apapun itu ada penjelasannya. Ketika kita melarang anak ini dan itu ada penjelasannya. Enggak asal dilarang gitu maksudnya Bu. Apalagi kalau anaknya itu udah umur 7 tahun ke atas. Itu lebih liar biasanya pikirannya kan. Itu butuh banyak penjelasan. Kenapa nggak boleh ini, nggak boleh itu tuh ada penjelasannya. Itu contoh yang ada di Al-Quran. Kadang kita mengeluhkan anak kita tuh kotor atau jorok, mungkin ya. Padahal dari lahir itu sebenarnya anak itu diciptakan untuk menjadi orang yang bersih. Kira-kira ciri-cirinya apa Bu? Kenapa? Karena kalau anak itu pipis atau buang air besar itu mesti nangis, merasa risih. Jadi dari awal itu seorang bayi, seorang anak itu memang ingin bersih. Makanya salah satu ya ini perkembangan zaman memang ya. Tapi ya ini menjadi kebutuhan kadang memang. Yaitu masalah pampers dan sebagainya. Atau kadang kita mengeluhkan bahwa anak kita itu terutama ini ya, yaitu masalah gadget. Ya enggak Bu? Laras nggih? Terakhir, bahwa salah satu solusi mungkin ya, atau mungkin yang praktis kalau masalah gadget ya, yang jelas gini, menurut penelitian itu Bu, kalau di bawah 6 tahun bahkan aslinya nggih, di bawah 6 tahun itu aslinya tuh tidak interaksi dengan gadget sama sekali. Aslinya loh ya, secara ilmu pengetahuan. Walaupun ya realitas nggak masalah lah, yang penting dibatasi. Itu di bawah 6 tahun. Kalau di atas 6 tahun sampai 10, itu yang penting ada 3 hal. Satu, ada pengarahan, ada pembatasan, ada pengawasan. Tapi harus diajak dialog atau kesepakatan dengan anak. Makanya kemudian ada reward, ada punishment. Kalau melanggar dapat hukuman atau dapat sanksi yang disepakati bareng dengan anak. Kalaupun dia melakukan hal yang baik dapat apresiasi, dapat pujian, dapat hadiah. Yang jelas kalau masalah gadget, ringkasnya ini bisa panjang juga sebenarnya. Tapi ringkasnya, satu, diatur lokasinya. Nontonnya di mana itu juga perlu diatur, diawasi. Naudzubillah, kan banyak kasus tuh. Coba Bu bayangkan. Ini kasus nyata loh ya Bu. Anak kecil SD loh. Naudzubillah, mohon maaf. Itu begitu ke anak balita kecil. Jadi bisa dimengerti ya Bu? Bisa lah ya. Satu, yang kedua, atur waktunya. Nah ini memang kalau menurut penelitian, menurut para ahli ya paling enggak 1 jaman lah ya. Itu pun catatannya sebenarnya enggak sejam dur gitu loh, dipotong-potong gitu. Ya enggak masalah lah mungkin. Ya kalau saya sendiri pun di rumah itu 2 jam Bu. Tapi terjadwal. Jadi pulang sekolah itu nonton HP 1,5 jam atau 2 jam. Setelah itu pagi udah nggak pernah lagi HP. Karena apa? Karena udah kesepakatan.
udah deal-dealan. Bahkan nanti di kelas 4, 5, 6 itu udah nggak boleh megang HP sama sekali. Karena salah satu persyaratan nanti untuk masuk ke jenjang berikutnya itu nggak boleh megang HP, nggak boleh main game dan seterusnya. Tapi ini pilihan aja Bu. Yang penting dibatasi, ini dibatasi Bu. Yang berikutnya selain diatur lokasinya, atur waktunya, atur aplikasinya, dampingi atau mungkin pasang aplikasi yang bisa memblokir kalau ada yang nggak bagus. Dan yang terakhir mungkin bisa beri alternatif kegiatan yang positif yang lainnya. Mungkin kalau anak-anak kecil ya mainan lah ya. Mungkin mainan. Itu dan yang terakhir itu semua yang di awal tadi itu adalah ikhtiar atau usaha atau upaya yang bisa kita lakukan. Yang paling penting adalah jangan lupa libatkan dan selalu meminta bantuan kepada Allah. Tidak boleh ketinggalan doanya bareng-bareng Robbi habli minas sholihin, Robbi ij'alni dan seterusnya. Atau mungkin Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun dan seterusnya. Yang penting selalu nyambung dengan Gusti Allah. Jadi upaya ikhtiarnya jalan, doanya juga jalan. Ini yang disebut sebagai tawakal. Ngaten sudah jam 5, enggak akan ada pertanyaan nggih. Enggak ada. Semoga tidak jelas nggih. Nggih, jelas nggih. Jelas noponya, Bu. Semoga kita jadi bagian dari keluarga-keluarga yang tangguh, yang mampu punya kontribusi terhadap masyarakat, agama ataupun negara. Amin amin ya robbal alamin. Karena struktur organisasi paling kecil adalah keluarga. Dan di dalam sebuah ungkapan An-Nisa imadul bilad, perempuan itu adalah tiangnya negara. Idza fasadal bilad. Kalau seandainya wanita perempuan rusak, rusaklah negara. Wa idza sulihat bilad. Kalau seandainya dia itu rapuh, maka rapuhlah negara. Tiang ini kadang nggak butuh cantik, yang penting kuat. Maka sabarlah ibu sekalian, wanita-wanita penghuni surga. Amin amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Lutfi yang telah memberikan tausiahnya